Nih ya, kalau aku waktu awal-awal banget, mungkin banyak orang nggak tahu aku sempet suicidal, aku sempet asli udah taruh pisau di tangan, aku mau nabrakin mobil. It's time for you to change your life. Show everyone that you care, that you love, and wherever you are. Assalamualaikum, gengs. Jadi hari ini sebenarnya banyak yang request aku ngevlog bareng sama sahabat-sahabat aku. Jadi hari ini aku ngevlog sama Kak Venita sama Mbak Dewi. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Oh, kamu keren pakai mic apa tuh? Baru beli di online 280.000, nggak tahu suara kayak apa. Jadi Dewi Sandra nggak? Ya Allah, niat banget loh dia. Assalamualaikum. Ini ngasih ID salah-salah. Benar. Aku juga, ini orang apaan sih? Udah ngejar-ngejar. Ngejar-ngejar tiba-tiba salah. Anak keren banget lagi dia pakai mic segala. Biar kayak Dewi Sandra. Nih, niat dia beli. Gua ada padahal cuma ya sih salah ini yang kurang niatnya. Aduh, baru beli di online 280.000. Suara gue berubah nggak? Enggak ya? Kamu lagi, kamu. Ada diva di depan gue. Masya Allah. Udah cakep suara lo makin keren. Makin bulat serak gimana gitu. Oh, gue gapteknya, wallahi gue gaptek banget. Ini suara gue emang ada berubahnya. Aduh, ngelawak, emang udah. Oke. Bentar, suaranya dari mana sih nih gue? Bentar. Belum mulai kan kita? Oh, dia gaptek juga nih. Biasanya ada laki gue. Nah, ini Wisnu lagi pusing. Tenang, ada tim gue. Ini kayaknya dia buat ini juga deh. Soundingnya. Berarti, tapi dia nggak nyala. Ntar gue ngomong suaranya. Ada. A few moments later. Nungguin temen apa? Ntar dulu, aku ada vlog ada kamera di sini. Jadi kamu berapa kamera hari ini? 1, 2, 3. Jalan 2 doang. Assalamualaikum. Jadi hari ini aku mau ngobrol sama 2 orang yang lebih tua dari aku. Makasih loh. Oh, udah. Kita bye. Udah kita langsung live aja, kita berdua aja Kak Dew. Nggak sama dia. Yang Masya Allah banget. Nih 2, aku mau ngomong sahabat tuh gak enak, jadi kakak sahabat sih kayak gitu. Jadi soalnya kalau kakak sahabat berarti kakak sahabatnya kakak lo. Iya kan juga sama aja kan. Ya udah, sahabat kita semua lah. Jadi ada 2 orang. Tapi aku tuh gak bisa serius. Aku pengennya tuh kayak buka sesuatu yang berfaedah terus serius gitu. Hari ini pokoknya Shiran harus serius, insya Allah. Kalau nggak serius, hukumannya apa? Enggak. Harus serius, orang stres. Oke guys, sekarang udah baru kenal. Ini ada Shiran Sungkar dan juga Dewi Sandra. Aduh, nggak ngerti deh. Aku mau nanya, ini sebenarnya jangan bosan ya ngomongin hijrah itu, jangan bosan karena kita nggak pernah tahu tiap orang yang beda-beda nonton terus terinspirasi dan mencari hidayah itu. Kita nggak pernah tahu. Nanti insya Allah bisa jadi amal jariah. Amin. Nah, aku mau nanya Mbak Dewi dulu deh. Dulu kan sama aku mau nanya Kak Dewi dong. Nah, ini gue soalnya Kak Dew jujur aja ya. Jujur aja dari hati yang paling dalamnya. Jadi gini, dari dulu tuh aku tuh udah adore banget sama Kak Dew. Sama, gue karaoke nyanyi lagu dia mulu. Ya Allah. Jadi pas ngeliat perubahan Kak Dew gitu ya, apalagi ketika aku juga sempat lama juga di
program aku dulu gitu. Otomatis kan dulu tuh tahu banget lah artis-artis tuh kehidupannya dari A sampai Z misalnya. Walaupun nggak tahu tuh ya kayaknya. Niar Bang, yang ngomongin emang awal dari dia nih. sebelum aku ya? Enggak kan? Jadi dulu Kak Dewi, sebelum Kak Dewi jawab ya, yang lucu banget, gue tuh sama Venita sering banget satu studio kan. Tapi Terus? Nah itu acara gosip. Apa waktu bawa acara berita Islami masa kini? Venita abis joget-joget, ya silakan berita Islami masa kini. Gimana? Tapi lihat dong, sekarangnya itu loh. Siapa itu? Luar biasa. Dulu aku kalau misalnya ketemu Wisnu, aku tuh ngumpet dulu di studio, nggak mau keluar karena takut ada Wisnu. Takut diapain emang? Wisnu baik. Ya, kayak aduh gila gue pas itu macam-macam kayak aduh parah nih. Kayak gue dikutuk deh gitu. Enggak lah. Udah, Kak Dewi jawab deh, Kak Dewi jawab. Sama tambahan satu dari aku ya. Ceritain, maksudnya aku udah denger kisah hijrahnya Kak Dewi tuh banyak banget sebenarnya. Sumpah, kan sering ke acara. Terus, apa sih maksudnya gini, setiap orang kan punya titik balik yang kayak, oke, gue harus berubah nih. Ya. Titik baliknya apa? Kalau Wisnu waktu itu gue tanya titik baliknya apa, karena dia bener-bener iklan, kenapa? Nggak apa-apa, Alika. Ya, kami siaran dulu bentar. Adam. Habis ini mau nyanyi ya? Habis ini buat Adam. Oke, duduk sini. Ada nonton Riko aja, nonton Riko. Aduh. Nih gue nih. Aduh, nggak dikunci. Aduh. Ada mami tuh udah nyimpen kan udah. Bentar. Terus ini dong. Nih, Adam tolong ngerekam. Ini emak-emak kalau siaran begini nih. Oke. Lumayan kan? Aduh, Tuh, bunyi apa tuh? bunyi mic-nya. Bisa nggak? Ya. Aman. Duh. Terus jadi nggak titik baliknya banget tuh apa kalau Wisnu karena memang dia takut banget meninggal nggak bawa apa-apa waktu itu tiba-tiba dia kepikiran kayak gitu dan kayak kok gue punya uang banyak tapi kok gue bosen ya kayak gitu tujuan hidup ini apaan sih gitu dia udah di titik itu waktu itu dan makanya dia berusaha untuk cari tahu lagi soal Islam. Nah kalau Kak Dewi itu apa sih? Karena kalau aku ngeliat Mbak Dewi itu drastis banget loh. Maksudnya, kok bisa gitu? Apa? Stres. Dan gini, pernah gak sih di titik yang pengen balik lagi? Di momen yang kayak, duh kok kayaknya enakan dulu ya daripada kehidupan belajar hijrah yang sekarang. Gue gak pernah bilang kita hijrah ya, gue masih belajar hijrah. Karena masih jauh dari baik. Gitu. Jadi, ada gak sih momen-momen yang kayak mikir, kayaknya kehidupan yang kemarin lebih asik deh gitu. Langsung petir, Allah marah sama gue nih. Bener langsung petir. Bukan? Shiren Sungkar. Inspirasi ya Allah. Gimana? Nih ya, kalau aku waktu awal-awal banget, mungkin banyak orang nggak tahu aku sempet suicidal, aku sempet asli udah taruh pisau di tangan, aku mau nabrakin mobil. Tapi ada time tuh lagi peak-peaknya, lagi nyanyi. Cuman di saat bersamaan itu nyokap lagi sakit, gagal ginjal, terus lagi kasus rumah tangga, terus ya pokoknya hal-hal yang membuat aku yang gila ya, gue kayaknya jahat-jahat banget juga enggak ya, gue nggak pernah nyuri, gue nggak pernah nyolong, gue nggak pernah nyakitin orang dari hati gitu ya. Kok diginin terus ya, terus kok diambil nih orangnya satu-satu, kayak yang ya Allah emang gini banget ya hidup ya. Yang Wisnu juga sampein waktu itu punya uang, punya popularitas, tapi tetap aja hatinya yang benar-benar udah lost banget kan. Dengan semua kemampuan yang aku punya, ternyata aku nggak punya solusi.
bener-bener nggak punya solusi sampai akhirnya gue kayak orang tahu nggak sih orang yang lagi stres yang kemana-mana cuma bengong, diajak ngobrol nggak nyambung, cuma liatin orang aja kayaknya gitu. Tapi giliran naik ke atas panggung, naik panggung konsen gitu, nyanyi, turun panggung langsung gini lagi. Asli itu aku ada kali 2 tahunan ya, sampai akhirnya aku ketemu nih sama orang-orang yang ini pakai hijab. Setiap ketemu, dan salah satunya tahu nggak, Shiren? Saskia. Aku lagi datang ke Dasyat. Waktu itu Saskia baru pakai hijab sama Irwan. Ada di situ, terus aku cuman yang, Kia, apa yang buat lu pakai? Kak, gue nggak tahu, tapi gue tenang. Gue tenang banget dan gue seneng banget dan gue, nah ketemu Kia, terus abis itu ketemu siapa lagi yang udah pakai hijab, terus ketemu lagi orang-orang random di jalan yang Mbak Dewi apa kabar, sedangkan orang-orang lain tuh kayak kalau lihat gue ya kayak yang dia nih perempuan bermasalah, jadi udah judge duluan. Tapi orang-orang yang hijab mungkin karena udah nggak sibuk dengan nonton gosip-gosip dan lain-lain, jadi mereka yang kirimin apa gitu, kirimin makanan. Terus salah satunya Mbak Lia Nanang, kita ketemu di supermarket, baik banget di situ, terus minta nomor telepon dan karena lagi stres dan nggak mikir, kasih nomor telepon ke dia, terus dia kirimin WhatsApp terus untuk ke kajian. Yang buat gue yang ini apaan sih, kajian penting banget ya. 1 tahun dia kirimin ke aku, sampai akhirnya aku menyerah, aku bilang, you know what, udah, gue udah cari solusi kemana-mana. Mungkin aja nih solusinya ada di sini. Akhirnya datang, duduk di kajian, dan Masya Allah pas duduk itu kayak tahu nggak sih yang pertanyaan-pertanyaan yang kita ada di dalam pikiran, Allah, kok gini amat sih? Kok gue capek banget ya dengan hidup ini? Terus di kajian itu dijawab, buka ayat ini. Lah, ini dia nih jawaban yang gue cari. Allah ngomong gini, ada nih Allah ngomong kayak gini di dalam Al-Quran. Ya kan namanya kita nggak pernah baca Al-Quran. Ya kan? Jadi aku ya, wah gila, keren banget. Terus nanti nanya lagi, terus ada lagi jawabannya. Coba lihat di ayat ini. Aku ya, wow. Jadi kayak orang baru ketemu sama pacar lamanya yang gue selama ini jatuh cinta sama dia, terus baru ketemu nih, baru ngerasain yang ting 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 ting, nah kayak gitu. Terus akhirnya belajar lagi, cari lagi sampai akhirnya ya ada di titik ini, dan sampai detik ini masih jatuh cinta, Dek. Jadi setiap buka Al-Quran cuma ya Allah, segininya ya, sedetail itu ya kan. Namanya baca Al-Quran kan sekali masuk, kedua kali ini toh maksudnya, kok lebih dalam ya Allah, kok Allah keren banget sih. Terus baca lagi kayak ya Allah, segitunya cinta. Jadi semakin ya, emang Allah tuh paling tahu isi hati manusia, dan jawabannya tuh benar-benar dikasih ketika hati kita siap. Dan kayaknya waktu itu karena gue udah di titik 0, jadi kayaknya dikasih ting satu. Jadi terima. Ya Allah gini ya, mau. Sampai sekarang. Jadi nggak ada kata penyesalan, karena justru karena udah ngerasain, gila ya, ini agama kenikmatannya tuh nggak bisa udah deh, kalau mau dibalikin ke zaman dulu nggak ada papanya. Jadi kalau aku sekarang merasakan diambil nih agamaku, gila, aku akan stresnya akan 10 bahkan 100 kali lipat daripada yang kemarin-kemarin itu. Gitu sih. Kak Deo? Ya. Ketika itu, Kak Deo itu apakah langsung in love banget sama kajian yang pertama itu? Atau juga sempat pernah ada perdebatan hati nggak sih? Karena
pada dasarnya mama kita emang udah muslim gitu kan. Kadang tuh kita tuh kayak aku nih, aku lahir udah muslim gitu. Tapi ketika aku muslim tuh nggak belajar gitu banget gitu. Malah kadang ada banyak pertentangan yang maksudnya kayak nggak apa-apa tahu gini. Misalnya kayak dari lingkungan gitu. Nggak usah terlalu gimana banget lah. Kita tuh muslim tuh gini-gini aja, santai aja. Biasa-biasa aja. Nggak usah lebay-lebay banget lah. Juga kita tahu kok, yang penting kita sholat, kita baik, kita udah ngikutin apa semua. Nah itu kan pasti beda gitu dengan apa yang hijrah, kata orang itu istilahnya hijrah gitu kan. Nah Kak Dewi saat itu emang apakah ketika belajar kajian itu langsung benar-benar secinta itu, atau ada proses-proses sebelumnya yang sebenarnya sempat ada yang aduh kok gini kok gitu? Ada banget. Yang namanya kita lagi mencari kan pasti kita mencari kebenaran kan. Dan kita juga punya persepsi kan, kita selama ini yang gue tahu yang bener ya ini, yang gue jalan ini bener nih. Jadi pas ketemu sama si guru-guru itu, aku ambil kesempatan dan bener-bener nggak mau sok malu, nggak mau sok pinter, justru udah kita hajar aja deh. Gue lagi mau cari kebenaran nih soalnya. Jadi kalau ada ngomong misalnya A gitu ya, kayak di awal-awal. Perempuan itu harus pakai hijab. Mohon maaf. Aku langsung, kenapa? Kan sekarang ini banyak yang kita lihat nggak pakai hijab dan mereka tetap muslim. Emang Allah sesadis itu? Terus dikasih jawabannya. Coba kita buka ya di ayat ini. Tapi kan untuk nangkep kayak gitu nggak langsung. Gue masih nggak mudeng nih. Nggak bisa nih, nggak nyambung. Karena kita selama ini udah didoktrin ya hatinya aja dulu. Ya dihijabin. Iya kan, hatinya aja dulu diperbaiki, sholatnya aja dulu diperbaiki, apanya dulu lah diperbaiki. Ya kalau semuanya mau diperbaiki, yang ada nggak pakai hijab. Betul, kan? Iya. Sekarang kita mulai dengan sesuatu yang bisa kita lakukan. Dan yang paling cepet, sebenarnya kan orang mikir pakai hijab tuh susah banget. Justru nih karena kita udah ngejalanin, hijab itu adalah level yang paling rendah. Ngerasain gak sih? Iya. Karena setelah itu kita belajar, gila, gue ketinggalan banget nih. Belajar Al-Quran, bacaan, hafalan, sholat, fikih, apa. Ya Allah, selama ini gue ketinggalan itu tuh. Seru sih, makanya semakin belajar semakin yang gila, ini agama keren udah banget. Drama ya kayak di sinetron ya, baik soalnya. Ada kilat-kilat gitu lagi di belakang lo, Siren. Apa? Kayak ada kilat gitu, jadi kayak gue bilang sinetron dia pakai bohongan loh. Coba nanti zoom out ya. Deng. Kamu adalah. Justru aku mau nanya sama Venita. Iya, abis ini mau nanya sama Venita. Kan okay. masih Tapi paling seru nih dia, soalnya seru gila. Venita. Karena gue pernah ketemu sama Ari sebelum kamu pakai loh. Nah, titik baliknya Kak Venita tuh apa? itu sakit banget gitu, karena kan kulitnya harus dikerok dulu berulang-ulang gitu. Mimi. Banget sih Kak. Jadi waktu itu berulang-ulang, walaupun udah pakai dosisnya tinggi banget, sampai aku minta, aku sampai dok, tolong dok kasih dosis yang paling tinggi karena sakit banget. Siren, tapi belum cerita kalau Siren. Bapak panjang. Pas banget Kak kliknya pas aku sakit banget itu. Aku minum obat aja nggak mau kan, keluar lagi. Dan aku harus operasi usus buntu hamil 7 bulan. Kayaknya mulai hari ini aku mencoba untuk pakai yang longgar deh. Kerudungnya aku mau panjang. Dia nangis loh. Dia bilang makasih mau bantuin aku di akhir. Masya Allah. Peace be upon you, Ya Rasulullah.